Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Afriansah dari kelas manajemen 32. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bank dan lembaga keuangan. Pengertian bank. Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi. Pengertian bank selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Bank yang dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Fungsi bank. Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Sedangkan fungsi bank secara lebih spesifik dibedakan menjadi: yang pertama, agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, trust, baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat telah dijanjikan, simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Yang kedua, agent of development. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor real tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Yang ketiga, agent of service. Jasa yang ditawarkan bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Secara umum, jasa ini antara lain berupa jasa pengiriman uang, penitipan uang, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Selanjutnya, jenis-jenis bank. Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Yang pertama, dilihat dari segi fungsinya. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, dan bank pegawai. Namun, setelah dikeluarkan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Dilihat dari segi kepemilikannya, ditinjau dari segi kepemilikan, maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi pemilikannya tersebut antara lain adalah bank milik pemerintah, di mana akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Tabungan Negara BTN, bank milik swasta nasional. Bank jenis ini sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh, Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, dan Bank Niaga. Selanjutnya, bank milik koperasi. Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya seperti Bank Umum Koperasi Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing.
jelas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri seperti ABN AMRO Bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Hong Kong Bank, dan Standard Chartered Bank. Bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh, Bank Niaga Bank, Bank Sakura Swalama, dan lain-lain. Selanjutnya dilihat dari segi status. Maksud status bank yang dimaksud adalah seperti bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, traveler charge, pembukuan dan pembayaran letter of credit, dan transaksi lainnya. Selanjutnya bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. Dilihat dari segi cara menentukan harga. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu menentukan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito maupun giro. Demikian pula harga untuk produk pinjaman kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu, dan untuk jenis-jenis bank lainnya, pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal. Bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank yang berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia, namun di luar negeri, terutama di negara-negara Timur Tengah, bank yang berdasarkan prinsip syariah malah berkembang pesat. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.